Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan tentang file upload vulnerability. Apa itu file upload vulnerability, lalu bagaimana cara kerjanya akan dibahas di sini. Nah, jadi saya sempat menemukan beberapa sumber yang menjelaskan tentang vulnerability ini atau kerentanan ini, dan tidak sengaja menemukan satu website yang menjelaskan secara ringkas, secara singkat, tapi sangat mengena, sangat mudah dipahami, terutama khususnya bagi orang awam. Baik, kita mulai. Coba klik. Nah, ini ada beberapa sedikit penjelasan tentang apa itu file upload vulnerability. File upload function are a favorite target for hacker because they require your site to take large chunk of data and write it to disk. Jadi seperti mengupload file, kita itu mengirimkan file kita atau data kita ke dalam penyimpanan mereka, penyimpanan sebuah website seperti di Google Drive. Kita membuat backup di sana, itu berarti kita meminjam penyimpanan mereka untuk file-file kita. Nah, kalau datanya besar-besar, otomatis diperlukan storage yang besar juga. Nah, dengan adanya fitur file upload, itu bisa memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan script atau codingan atau source code yang bersifat malisius atau merusak. Dan jika itu sudah berhasil terupload, maka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk script itu dieksekusi atau di running oleh attacker. Baik, ini mulai masuk ke penjelasan mekanisme atau skema penyerangan. Minimal di hacker yang sedang sign up di sebuah website. Oke, lanjut. Nah, dia menandai atau melihat beberapa bagian pada website yang menunjukkan ada celah, sebenarnya ada celah untuk melakukan file upload vulnerability atau melakukan penyerangan melalui file upload. Seperti yang dilihat kan, ini ada foto profile, seperti pada umumnya itu bisa mengupload foto kita di sana. Next. Nah, awalnya dia mengupload file tersebut tanpa mengubah nama file. Biasanya ada yang mengubah dengan misal hanya dibatasi pada file-file yang bersifat atau yang berextension PNG, JPEG, atau intinya berupa gambar lah. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Ada yang beberapa bagian itu di beberapa website itu kalau mau berlaku seperti demikian harus merubahnya, tapi ada juga yang tidak. Kebetulan rata-rata website membuat pengecekannya melalui JavaScript. Nah, jadi dengan menggunakan JavaScript, mereka bisa membedakan mana ini file PNG, JPG, atau PDF, atau file TXT, itu bisa dibedakan. Nah, sekarang mau membuat simple script atau codingan singkat yang berupa shell, bisa dibilang web shell yang di-execute menggunakan PHP atau ditulis dengan PHP, dimana nanti harapannya setelah ini diupload itu bisa dieksekusi oleh attackernya. Nah, dia mengupload file tersebut dengan mematikan JavaScript yang ada di browser. Jadi sebenarnya kita juga bisa mematikan JavaScript, tidak harus JavaScript itu di loading di browser kita. Dan dengan dia mematikan JavaScript-nya tersebut, otomatis
script yang ada di JavaScript atau perintah yang ada di JavaScript untuk mengecek apakah ini file gambar atau file apa itu tidak dilakukan, sehingga file itu bisa lolos begitu saja terupload ke server milik website tersebut. Nah, otomatis setelah diupload, mengikuti perintah-perintah selanjutnya yang sudah sudah dibuat oleh web developer, maka akan tampillah sebuah profil picture. Tapi karena ini berupa file PHP yang tadi dibuat oleh Mal, maka gambarnya akan tampil sedemikian rupa seperti ini. Jadi seakan gambar yang rusak atau file yang korup, padahal yang ditampilkan adalah script PHP. Jadi memang tidak bisa menampilkan gambar karena tidak ada header-header yang menunjukkan bahwa ini itu gambar. Nah, dengan teruploadnya file tersebut, maka bisa dilakukan, kita bisa mengecek di mana sih lokasi file tersebut yang diupload ini. Dengan profile picture-nya kita klik, kita mungkin bisa diklik kanan, terus copy link location, lalu dipaste di URL dan di run atau ditekan enter, maka akan mengeksekusi lokasi dari file yang kita upload, foto profil yang kita upload ya, yang walaupun sebenarnya itu bukan foto profil sebenarnya. Setelah diupload, maka itu otomatis merunning. Jadi bisa dibilang tidak terlalu sulit untuk melakukannya, walaupun di sini saya tidak menyarankan untuk melakukan hal tersebut di website orang lain, kecuali di website sendiri untuk melakukan penilaian-penilaian atau asesmen-asesmen lain agar memastikan website kita bisa terlindungi atau terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, karena tadi berupa shell yang mengadopsi perintah-perintah CMD atau perintah-perintah pada command line dengan parameter CMD atau command, maka di sini kita bisa memasukkan command apa misalnya. Kalau di servernya kebetulan servernya menggunakan Linux, kita jika menggunakan ls, maka dia akan menampilkan file apapun yang ada di directory tersebut. Tapi kalau misalnya Windows, kita bisa pakai dir. Ini seperti perintah-perintah umum yang ada di command line atau command prompt. Nah, nanti komennya atau perintahnya itu dimasukkan ke sini. Nah, ini sekarang websitenya minta saya untuk memasukkan file atau masukkan perintah ini. Perintah locate spasi my.cnf. Kita lihat. Nah, bisa terlihat ini selanjutnya mengarah ke etc mysql my.cnf. Sekarang kita masukkan cat slash etc slash mysql my.cnf. Nah, terlihat bahwa ada user, ada password, ada nama database, dan juga hostingnya yang dia gunakan. Lalu ini port yang digunakan untuk komunikasi. Dengan seperti ini, kita bisa melakukan ambil alih atau take over website tersebut jika mengetahui user dan password. Ini kan passwordnya di hash ya, ini database name-nya juga di hash. Nah, tapi ini tidak untuk dipraktekkan ke website orang atau website orang lain yang bukan milik kita, dan tentunya itu melanggar hukum. Ini digunakan atau ini ditujukan untuk menilai kita sebagai, mungkin nantinya ada yang ingin membuat web atau menjadi web developer. Tujuannya penjelasan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa hal ini mungkin terjadi. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi jika terdapat kecerobohan atau kesalahan pada pemrogramannya.
seperti tidak ada pembatasan kategori file, tidak ada pembatasan ukuran file, dan sebagainya. Jadi file apapun, file ukuran berapapun itu bisa diupload ke storage milik web server. Jadi demikian untuk penjelasannya. Sekarang kita coba ke bagian praktikum. Nah, sebelum praktikum, sebenarnya saya tadi lupa, harusnya itu masuk ke scriptnya dulu nih. Kita lihat dulu, ada script yang sudah saya buat sebenarnya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat sebuah website ya, hanya sekedar untuk latihan, untuk tugas-tugas seperti itu. Jadi di website sebelumnya itu hanya digunakan untuk menampilkan database ya berkaitan dengan MySQL, PHP, dan sebagainya lah yang berkaitan. Nah, di sini saya menambahkan fitur file upload. Jadi ini yang sedang tampil di layar itu tampilan script untuk di upload.php. Dalamnya itu ada perintah-perintah untuk mengupload. Seperti ini, saya menggunakan isset post upload. Lalu untuk direktorinya nanti disimpan di direktori yang sama dengan web, namun dibuat folder sendiri, folder upload. Nah, sebelumnya saya menggunakan ini di baris 22 untuk memastikan apakah file tersebut berupa gambar atau bukan, berupa JPEG atau bukan, PNG atau bukan. Dan berbeda dengan yang saya jelaskan tadi, kalau yang di teori tadi itu saya menjelaskan menggunakan JavaScript ya. Jadi dengan script JavaScript, dengan bahasa pemrograman JavaScript, dia bisa membedakan mana itu file JPEG, PNG, PDF, TXT, dan sebagainya. Kalau di sini saya menggabungkannya dengan PHP. Jadi seandainya JavaScript-nya dimatikan, ya nggak masalah, masih bisa untuk mendeteksi mana itu JPEG, mana itu PNG. Nah, terus ini ya biasa hanya tampilan kalau berhasil, kalau berhasil, ini kalau gagal, tampilan seperti itu. Hanya singkat-singkat saja. Ini untuk memperoleh informasi terkait file name, type, size, dan sebagainya. Oke, sekarang kita beralih ke website. Nah, guys, ini sudah login. Saya coba login dulu. Oke, kita coba login dengan yang sudah ada. Hai admin, selamat datang di database rahasia. Upload file. Nah, di sini akan saya gunakan untuk mengupload file tidak besar, bukan file-file seperti RAR yang ukurannya mencapai ratusan megabyte, enggak. Saya coba upload. Nah, ini ada beberapa contoh file yang sudah saya siapkan. Coba saya upload modulasi digital. Oke. Nah, ini sudah terdeteksi bahwa ini tuh merupakan file gambar JPEG. Jadi memunculkan fitur untuk photo shrinking, jadi supaya lebih kecil ketika diupload tapi tidak mengurangi kualitas, semacam kompres seperti itu. Oke, ini sudah saya pilih file modulasi digital.jpg dan saya upload, kemudian berhasil juga. Oke, saya coba lagi. Karena saya tadi tidak membuat pembatasan, maka seharusnya tidak dibatasi file apa yang akan diupload atau file apa yang bisa diupload. Saya coba nih, ada tools.php, mungkin nanti saya jelaskan deh apa isinya. Itu sama sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi
Di dalamnya itu seperti shell, ya shell sederhana yang digunakan untuk mengeksekut perintah-perintahnya, terutama perintah berbasis ini ya, berbasis di command prompt, karena kebetulan saya memakai Windows. Jadi perintah-perintah command prompt yang ada pada Windows. Kalau dilihat ini tadi, ketika saya mengupload tools.php, memilih tools.php, tidak ada fitur semacam photo shrinking atau image shrinking yang membuat mengkompres atau mengecilkan ukuran dari file gambar, karena memang tidak terdeteksi bahwa ini sebagai JPEG atau JPG. Kalau saya upload, ya masih berhasil diunggah, berarti ini bisa di-upload dong, berarti bisa dibilang ini kerentanan sebenarnya. Ya memang karena saya buat seperti itu. Jadi maksud saya adalah karena di sini tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan ini, saya buat komen kan ini sebagai komentar. Jadi semua file apapun, berapapun ukurannya, dapat diupload ke web server saya, ke dalam storage milik web server saya yang localhost, karena ini kan dipakai di localhost. Nah dari situ nggak menutup kemungkinan bisa dijalankan seperti tadi. Jadi di URL-nya ya, karena tadi bedanya tuh filenya tampak ya, jadi bisa terlihat kalau kita tinggal klik kanan, copy link location terus dipaste di URL-nya, udah bisa kelihatan direktorinya atau lokasinya itu ada di mana. Kalau di sini saya harus membuka Windows Explorer dulu untuk lihat lokasinya. Nah maka poin yang akan saya sampaikan atau poin yang menjadi penekanan di sini adalah, jika dalam fitur file upload itu tidak diberi pembatasan, tidak beri batas ukuran, batas tipe file, itu akan menjadi salah satu lubang untuk menghancurkan website Anda. Jadi ya bisa apa aja gitu, bisa apa aja yang diupload ke penyimpanan itu. Jadi ya jangan menggunakan atau jangan menyediakan fitur file upload yang membebaskan penggunanya itu mengupload semua file, mengupload semua tipe file atau berapapun ukurannya, itu sangat tidak disarankan. Dan lebih baik dibuat seperti ini nih. Ini saya hilangkan dulu perintahnya. Nah, dibuat seperti ini ada pengklasifikasi atau memastikan bahwa itu merupakan file JPEG atau file PNG, dan upload size-nya di bawah 100.000 kilobyte. Oke. Saya lupa ukurannya. Di bawah 100.000 kilobyte. Jadi selain menghemat tempat juga, selain menghemat storage, dan ini juga untuk meningkatkan keamanan di website Anda. Jadi hanya demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya sedikit karena banyak juga sumber-sumber lain di luar yang lebih menjelaskan, lebih expertnya yang menjelaskan daripada saya. Jadi saya akhiri, demikian penjelasan dari saya terkait file upload vulnerability. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.